Naskah itu seperti blueprint untuk sebuah cerita. Naskah adalah fondasi untuk film, acara televisi, drama, bahkan iklan. Tanpa naskah, nggak ada cerita yang bisa diceritakan, nggak ada tokoh yang menghidupkan cerita, dan nggak ada dunia yang bisa dimasuki penonton. Penulis naskah itu seperti arsiteknya dunia ini. Mereka yang menciptakan tokoh, dialog, plot, dan latar. Naskah yang bagus bisa membawa penonton ke dunia yang berbeda, membangkitkan berbagai emosi, bahkan menantang perspektif mereka. Ingat film favoritmu, alasan kenapa kamu suka tokoh-tokohnya, alasan kamu tertawa, menangis, atau tegang, itu semua karena naskahnya bagus. Naskah itu seperti DNA dari setiap produksi layar lebar atau panggung. Tanpa naskah, sutradara nggak bisa menyutradarai, aktor nggak bisa berakting, dan penonton nggak punya apa-apa untuk ditonton. Naskah bukan sekedar dialog di atas kertas. Naskah itu blueprint untuk pengalaman visual dan audio. Penulis naskah gak cuma harus menyampaikan apa yang dikatakan tokoh, tapi juga apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan rasakan. Ini dilakukan lewat deskripsi adegan yang menggambarkan aksi fisik para tokoh dan lewat catatan tambahan yang memberi konteks lebih lanjut untuk dialognya. Bayangkan adegan pembuka film horor. Naskahnya mungkin menggambarkan pintu berderit, suara langkah kaki dalam gelap, atau perasaan diawasi. Detail-detail ini, meskipun tampak kecil, bekerja sama untuk menciptakan rasa tidak nyaman dan tegang pada pembaca, dan akhirnya pada penonton. Naskah yang bagus akan membawa penonton masuk ke dalam cerita. Mereka akan lupa kalau sedang nonton film atau drama dan merasa seperti berada di tengah-tengah aksi. Inilah kekuatan naskah yang bagus, membuat penonton merasa bukan hanya menonton cerita tapi mengalaminya bersama para tokoh. Sama seperti banyaknya genre cerita, ada juga banyak jenis naskah. Setiap jenis naskah punya aturan dan kebutuhannya sendiri. Naskah film, misalnya, biasanya lebih panjang dari naskah televisi dan punya format yang berbeda. Naskah televisi seringkali ditulis agar pas dengan slot waktu tertentu dan harus mengikuti batasan struktur jeda iklan. Naskah teater ditulis untuk dipentaskan langsung di atas panggung, jadi harus mempertimbangkan keterbatasan fisik panggung dan aktor. Iklan mungkin bentuk penulisan. Naskah terpendek harus menyampaikan pesan dan menarik perhatian penonton dalam hitungan detik. Meskipun berbeda, semua naskah punya tujuan dasar yang sama, menceritakan kisah yang menarik. Mau nulis film superhero berbudget besar atau iklan pasta gigi 30 detik, prinsip mendongeng yang baik tetap sama. Kamu harus paham betul tentang tokoh, plot, struktur, dan dialog. Bagian 4. Fondasi naskah yang menarik. Setiap naskah, nggak peduli sederhana atau rumit, dibangun di atas fondasi elemen-elemen kunci. Yang pertama, dan bisa dibilang yang paling penting, adalah ide. Cerita apa yang ingin kamu sampaikan? Pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Setelah punya ide yang kuat, kamu bisa mulai mengembangkan tokoh-tokohmu. Tokoh adalah jantung dari setiap cerita. Mereka adalah perantara bagi penonton untuk mengalami dunia yang kamu ciptakan. Tokoh-tokohmu harus terasa nyata,
mudah dipahami, dan menarik. Mereka harus punya suara, motivasi, dan kekurangan mereka sendiri. Setelah kamu punya tokoh-tokoh yang menarik, kamu perlu memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Disinilah plot berperan. Plot adalah urutan peristiwa yang terjadi sepanjang ceritamu. Plot yang kuat akan menarik, menegangkan, dan pada akhirnya memuaskan. Tentu saja, cerita nggak ada apa-apanya tanpa dialog. Dialog adalah cara tokoh-tokohmu berkomunikasi satu sama lain dan dengan penonton. Dialog yang baik harus natural, terasa nyata, dan menarik. Harus bisa mengungkapkan karakter, memajukan plot, dan menambah dampak keseluruhan ceritamu. Terakhir, kamu perlu menciptakan dunia konsep tempat spiritual berada. Dan disinilah adegan berperan. Adegan adalah blok bangunan naskahmu. Mereka adalah unit-unit aksi individual yang ketika disatukan menciptakan narasi keseluruhan. Bagian 5 dari ide ke kertas panduan langkah demi langkah. Proses menulis naskah mungkin tampak menakutkan, tapi nggak harus begitu. Seperti karya kreatif lainnya, hanya butuh kombinasi inspirasi, keringat, dan panduan yang baik. Pertama, mulai dengan ide. Cerita apa yang ingin kamu sampaikan dengan penuh semangat? Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke penonton? Lakukan brainstorming, tulis bebas, dan biarkan imajinasimu terbang. Selanjutnya, kembangkan tokoh-tokohmu. Ciptakan tokoh yang multidimensi dengan suara, motivasi, dan kekurangan mereka sendiri. Beri mereka latar belakang, rahasia, dan impian. Buat mereka terasa nyata. Lalu, buat plot yang menarik. Garis besar urutan peristiwa dalam ceritamu. Buat awal, peningkatan aksi, klimaks, penurunan aksi, dan resolusi. Buat penonton tetap tertarik dengan twist, kejutan, dan hal-hal tak terduga. Setelah itu, tulis dialog yang natural. Biarkan tokoh-tokohmu berbicara sendiri. Hindari penjelasan yang bertele-tele dan dialog yang terlalu gamblang. Buatlah terdengar seperti percakapan nyata. Terakhir, ciptakan adegan yang hidup. Gunakan bahasa deskriptif untuk melukis gambar di benak pembaca. Gambarkan latar, suasana, dan aksi para tokoh secara detail. Bagian 6. Mengasah keahlian. Tips untuk calon penulis naskah. Menulis naskah yang baik adalah sebuah keahlian, dan seperti keahlian lainnya, butuh waktu, latihan, dan dedikasi untuk menguasainya. Berikut beberapa tips praktis untuk membantu meningkatkan kemampuan menulis naskahmu. Pertama, baca naskah lain. Salah satu cara terbaik untuk belajar menulis naskah adalah membaca naskah lain. Perhatikan format, struktur, dan cara penulis menggunakan dialog dan deskripsi adegan. Kedua, tonton film dan serial secara kritis. Jangan hanya menonton untuk hiburan. Analisis teknik mendongeng yang digunakan. Perhatikan tempo, pengembangan karakter, struktur plot, dan dialog. Ketiga, tulis secara teratur. Semakin banyak kamu menulis, semakin baik kamu jadinya. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis, meskipun hanya beberapa menit. Terakhir, cari masukan. Jangan takut untuk membagikan karyamu dengan orang lain dan mendapatkan kritik yang membangun. Bergabunglah dengan kelompok penulis. Cari mentor menulis atau ikuti kelas penulisan naskah. Ekashin Tuyu, keajaiban abadi penulisan naskah. Menulis naskah itu menantang, tapi pada akhirnya bermanfaat. Ini memungkinkanmu
menghidupkan imajinasimu, dan berbagi ceritamu dengan dunia. Kekuatan kata-kata tertulis jangan pernah diremehkan. Kata-kata punya kemampuan untuk membawa kita ke tempat lain, menginspirasi, menantang, dan bertahan lama. Jadi, kalau kamu punya cerita untuk diceritakan, jangan takut untuk menuliskannya. Kamu nggak pernah tahu kemana ceritamu akan membawamu. Lembar kosong adalah kanvasmu, naskah adalah kuasmu, dan kemungkinannya tak terbatas.